dapat melewati. Tapi kalau dia tidak fokus kepada Yesus, misalnya contoh, lu fokus kepada lu punya jabatan, fokus kepada lu punya usaha, fokus kepada lu, dan kemudian saat-saat seperti ada waktu untuk penyembahan dan pujian, doa dan pelayanan, lu abaikan, ini sudah fatal. Kenapa? Sedang mendua. Harapan hanya kepada Allah. Kalau saya diberkati karena bisnis, kios, pekerjaan, jabatan, kedudukan, itu bonus yang Tuhan berikan. Imbas daripada pengharapan, iman, dan pengenalan saya akan Tuhan. Itu saudara yang luar biasa. Yang berikut saudara, bahwa orang yang bisa bertahan, yang bisa untuk dapat melewati badai dan kemenangan adalah dia bertindak dengan iman. Kan saya sudah mengenal Yesus, dia itu Tuhan. Haleluya. Kita terus ada di hadapan Dia Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di tengah situasi yang tentu banyak hal peristiwa sedang terjadi. Orang yang bisa aman adalah orang yang bisa dapat memahami lewat kebenaran firman Allah. Firman itu adalah kekuatan Allah yang memberikan perlindungan. Firman itu adalah perisai yang melindungi saya dan saudara di tengah tantangan persoalan apapun. Tuhan tetap setia dengan firman-Nya. Dia menuntut saya dan saudara untuk terus menikmati akan kebesaran keagungan-Nya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini, dan kami tahu itu sedang terjadi. Ya Roh Kudus, Roh Allah yang terus bekerja manakala firman Allah disampaikan. Tuhan yang telah berkata bahwa Tuhan akan turut meneguhkan dengan tanda-tanda yang menyertai, yaitu hadirat urapan dan kuasa, di mana Tuhan ada banyak perkara mujizat yang terjadi. Karena itu firman Tuhan ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Hamba hanya sebagai alat untuk memberitakan firman. Otoritas, kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan yang kuat dalam nama Yesus. Untuk itu Tuhan, mari Allah berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, mungkin agak sedikit tadi ada pujian sengaja diperpanjang ini karena yang mau bicara bertugas belum datang. Saudara, kekasih Tuhan, tadi ada ini satu tawaran di depan kami. Itu di depan langsung rumah itu ada pesta. Dan ini kesempatan saudara baru terjadi. Kapan lagi saudara orang datang borong di kios dan segala macam. Ini hitung-hitungannya luar biasa saudara. Hal yang kedua saudara, malam ini saya pun anak ini bertanding. Kemarin Rani di Fashion Show, lomba Fashion Show untuk acara festival jelajah Momeri. Ini malam kakaknya lagi untuk band. Dia kebetulan main di bass. Saudara, ini satu tawaran. Tadi saya juga baru antar istri. Tapi kemudian saudara, saya percaya bahwa pilihan saya untuk melayani adalah pilihan yang pasti, pilihan yang benar. Saya dan saudara punya pilihan untuk mengikut Tuhan, untuk mendengarkan firman Allah, itu adalah pilihan yang benar dan yang tepat. Itu saudara, kita berhadapan dengan satu pilihan di tengah tantangan zaman kita ini. Saya akan bawa kita untuk kita belajar firman Tuhan yang sudah sering kita baca tentang Yesus menghentikan angin ribut. Karena saudara kekasih Tuhan, kita harus mengerti situasi tanda-tanda zaman yang sekarang ini terjadi dan terus terjadi. Banyak ramalan-ramalan dan memang itu tergenapi firman Allah bahwa hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun tidak akan lebih baik.
Bukan berarti saudara untuk membuat kita menjadi pengecut, tetapi inilah waktunya supaya orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus menyatakan kepada dunia bahwa dia punya iman itu iman yang pasti, iman yang menjamin akan satu kepastian kemenangan, perlindungan daripada Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Sudah dapat? Baik, kita akan baca seperti biasa mulai dari saya. Saya masih pakai Alkitab terjemahan lama ya. Mungkin ada yang sudah baru, nanti kita sama-sama kita ikuti. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghadang angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya? Saya baca lagi ini ayat yang ke-41 bagian B, pertanyaan. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya? Saudara kekasih Tuhan, kita sudah mendengarkan beberapa kali bahwa iman orang Kristen, iman orang percaya adalah iman yang pasti, iman yang memberikan kemenangan, iman yang memberikan jaminan kepastian tentang keselamatan surga. Maka kita belajar dalam kisah ini bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pada saat dia menjadi manusia, Yesus Kristus, dia menunjukkan bahwa itulah sisi dia sebagai manusia. Tapi di sisi keilahian, dia adalah Allah, Sang Pencipta, Firman yang telah menjadi manusia. Dia buktikan ini, saudara. Sehingga ini tadi pertanyaan, siapakah orang ini sehingga angin bisa tenang, danau bisa tenang? Ini saudara yang tidak bisa sama dengan tokoh yang manapun. Maka saudara, saya memberikan situasi, dalam situasi kondisi ini saya memberikan tema bertahan dan menang di setengah badai. Saudara, orang yang bisa bertahan dan bisa menjadi pemenang di tengah badai adalah orang yang selalu mau mengenal siapa itu Yesus. Karena tadi berupa pertanyaan tuh, ini saudara kalau kita baca ini bagian cerita angin ribut diredakan, ini masih beberapa rentang waktu yang baru. Yesus baru memanggil para murid-muridnya, sehingga mungkin ini satu hal yang baru pertama kali, saudara. Mereka berhadapan dalam situasi ini dan memang betul mereka sampai mengeluarkan pertanyaan ini, siapakah orang ini sehingga angin pun dihentikan, reda dan danau ini bisa tenang. Ini satu hal yang sampai dengan sekarang ini orang mempertanyakan, tapi saya percaya orang Kristen tidak perlu mempertanyakan itu. Mungkin di luar sana yang pasti dia mempertanyakan, siapakah Allahnya orang Kristen, siapakah Tuhannya orang Kristen, sehingga dia minta, dia katakan Bapa dalam nama Yesus, maka sesuatu pasti terjadi, saudara. Ini satu hal, saudara, yang membedakan di sini. Orang yang mau bisa bertahan di dalam badai ataupun bisa menjadi pemenang, maka dia harus tahu siapa itu Yesus, siapa itu Kristus Tuhan. Maka dia akan tahu benar tadi bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah pencipta langit dan bumi. Ini saudara yang dikatakan Alkitab di sini. Kalau saudara di Yohanes 1 ayat 1, kalau terjemahan yang lama itu, pada mulanya adalah firman, betul ya? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terjemahan yang baru itu dia mendekatkan kepada pengertian yang sebenarnya. Pada mulanya firman itu sudah ada, betul ya?
Coba siapa Alkitab yang ada yang baru. Pada mulanya firman itu sudah ada. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya firman itu sudah ada. Itu teks yang asli. Pada mulanya firman itu sudah ada. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka dia kembali kepada kitab Kejadian. Segala sesuatu itu pada mulanya. Bumi dan langit diciptakan masih kosong. Roh Allah melayang-layang. Tapi kemudian karena Allah berfirman, maka jadilah. Bahwa eksistensi Yesus yang sebelumnya adalah firman, yang adalah Allah, satu dengan Allah, dialah yang datang ke dalam dunia menyatakan dirinya kepada manusia. Sehingga di sini saudara yang membuktikan bahwa kekristenan kita, iman kita, iman yang pasti. Ini saudara yang membuktikan satu kepastian. Orang yang mau supaya dia bisa benar-benar bertahan, tadi saya bilang, dan bisa menjadi pemenang, adalah dia harus lebih mengenal Yesus secara pribadi. Saya sering katakan saudara, untuk mengenal Yesus secara pribadi saudara, adalah orang hanya tidak bisa dia hanya sekedar katakanlah duduk diam, atau dia sekedar dengar, tapi dia juga harus punya satu hubungan yang khusus dengan Tuhan. Dia harus mengenal lebih jauh dengan apa? Baca firman. Saya tidak tahu saudara, setiap hari saudara dan saya atau saudara bisa baca berapa ayat firman. Saya tidak mau ngomong pasal saudara, karena ini bisa mungkin setiap orang punya daya kemampuan ataupun bisa saja membosankan. Karena ini orangnya tulisan-tulisan yang sifatnya membuat kita menguras pemikiran dan pemahaman. Setiap hari saya dan saudara baca berapa ayat atau berapa bagian pasal saudara. Ini penting saudara, supaya apa? Mengenal dia pribadi Yesus itu lebih jauh saudara, lebih dekat lagi. Maka pasti saudara dan saya akan bisa dapat mengerti bahwa dia sebenarnya juru selamat dunia. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu yang pertama saudara. Mengenal Yesus, maka kita akan bisa tahu bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang menjamin keselamatan kekal bagi saya dan saudara. Itu saudara kekasih Tuhan. Kalau saudara orang yang kemudian begini, dia sudah memahami firman, mengerti, katakanlah begitu, tapi kemudian dia tidak melakukan, maka ini juga akan berbahaya. Kenapa saudara? Ini konteksnya di sini. Mereka para murid dan orang banyak yang mengikuti Yesus ini, mereka sudah mendengarkan waktu proses pemanggilan, pembentukan, kemudian mereka sudah belajar tentang firman, melihat bagaimana lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar dan lain sebagainya. Tetapi belum mereka mendalami dan memahami siapa Yesus sebenarnya, belum percaya dengan sungguh-sungguh. Ini karena belum belajar tentang kebenaran firman. Orang apalagi begini saudara, kalau mereka tidak melakukan atau tidak peka, maka di sini saudara kemudian mereka situasi ini, badai ini membuat mereka pada saatnya ketika itu takut. Padahal ada hal bersama Yesus. Kalau mereka pada Yesus itu mungkin seperti manusia seperti saya dan saudara. Mungkin mereka pada Yesus itu seperti saya, sebagai seorang nabi yang menyampaikan sebagai penyambung lidah Allah. Tidak melihat Yesus itu sebagai eksistensi Allah yang ada di dalam diri atau yang ada saat ini bersama dengan mereka. Ini saudara, ini yang membuat mereka dihantam pada saat itu. Mereka mulai mengenal kondisi ini. Maka tadi saya singgung saudara, orang yang sudah memahami firman, katakan dia sudah belajar, tapi kalau dia tidak mulai mendengarkan, maka di sini akan menimbulkan minimal begini. Akan timbul pada saat masalah persoalan, dia akan tergoncang. Akan ada badai, dia bisa dia runtuh. Kenapa? Dia belum mengenal, belum mendalami secara baik dan benar. Saudara, ada satu kesaksian. Tahun 92, 95. Saya 92 saya terbentuk dalam masuk persekutuan doa. 95 saudara, saya mengajak beberapa orang pemuda untuk buat pelayanan di Pulau Semau. Itu Pulau Semau kami mau turun. Itu kali yang kedua. Saudara kekasih Tuhan, ada visi firman yang Tuhan sampaikan lewat hamba Tuhan tim persekutuan doa salah satu, haleluya, untuk mereka mau pelayanan di Alor. Kebetulan adik saya ini dalam tim,
Tapi saya karena begitu saudara menganggap rendah tentang visi atau tentang suara firman yang disampaikan, yaitu Roh Kudus yang berbicara untuk supaya adik saya terlibat dalam tim itu ke Alok, saya batalkan dia. Saya paksakan dia masuk di dalam tim saya untuk menuju Pulau Semau. Saudara, apakah kemudian tindakan saya itu betul di mata Tuhan? Tidak, saudara. Apa yang terjadi? Pada saat kami naik perahu dari Teno menuju ke Pulau Semau, itu saudara, posisi saat itu sementara angin badai gelombang. Dan saudara, kalau orang Rote dia tahu kalau arah dari Laut Puafu itu kan 7 kali 7 kepala. Itu dia arah dari selat itu menuju antara Semau dan Bolok dan kemudian di Teno. Saudara, kami lewat, kemudian ada rombongan tim yang sama juga bersama-sama. Tapi saudara, kemudian inilah saya tadi katakan, orang yang menganggap ataupun seolah-olah begini, dia merasa dirinya kuat hebat, tapi dia tidak peka terhadap suara atau firman Allah, maka ini dia akan mengalami suatu bentuk tanda. Saudara, kami setelah melewati dermaga ini sekitar 200-300 tiba-tiba dihantam gelombang badai, langsung ini kami 60 lebih orang tenggelam. Arus begitu deras menuju ke Pulau Rote. Semua saudara, adik saya 3 orang langsung di angkatan laut lewat. Kemudian ceritanya semua diangkat ke atas. Saya lihat adik saya yang tadi 2 orang selamat. Saya lihat, puji Tuhan. Tapi ternyata ceritanya setelah kami diamankan oleh angkatan laut sampai ke kembali di rumah masing-masing, bahwa ternyata ada 1 orang meninggal di dalam tim itu, yang bukan tim kami tetapi satu tim dari Undana. Ini saudara, bahwa kalau orang main-main dengan firman, anggap remeh dengan firman, padahal firman ini adalah perisai kekuatan Allah yang tadinya membawa kita untuk mengenal siapa Yesus. Maka inilah saudara Tuhan beri. Tapi saudara, itu bukti Tuhan sayang sama saya. Makanya saudara kemudian bahwa ada perlindungan, kami diselamatkan. Saya belajar daripada kisah itu saudara. Maka saudara, inilah saudara saya katakan kepada dia bahwa orang mau bisa aman, bisa bertahan di tengah badai tantangan, atau bisa menjadi pemenang melewati badai ini, dia belajar mengenal Yesus, firman Allah. Kemudian lewat doa, penyembahan. Saya ingat saya punya mama rohani sudah meninggal saudara. Dia pernah safari KPI keliling makan tidur mungkin di sini barangkali saudara. Dia berbahasa Indonesia itu jatuh bangun. Dia bilang begini, Obed, kamu hidup dalam pelayanan, ingatlah berapa hal ini: pujian, penyembahan, dan firman. Orang Allah saudara, firman di dalam firman. Untuk membuka huruf saudara. Ingat, pujian, penyembahan, dan firman. Ini kunci. Ini akan membuat engkau kuat. Ini akan membuat engkau berbicara firman Allah dengan hikmat dan urapan dan kuasa. Pujian, penyembahan, dan firman. Ini saudara kekasih Tuhan. Para rasul, para murid ini pada waktu ini mereka belum begitu mengenal, sehingga pertanyaan yang muncul, siapakah gerangan orang ini? Inilah saudara untuk membuat kita tadi doa, pujian, penyembahan, firman, doa. Kemudian kita berbicara di sini saudara. Doa, kita doa itu setiap saat kita doa. Pergumulan kita doa. Tidak selamanya saudara. Ini bicara kemudian sama bicara kedua. Adalah orang bisa bertahan dan bisa berjalan, kemudian dia bisa menang di dalam badai. Adalah dia harus setelah tadi mengenal Yesus secara pribadi, dia harus percaya bahwa benar Yesus itu adalah juru selamat. Benar Yesus itu adalah Tuhan. Benar Yesus itu adalah Sang Immanuel. Saudara, saya suka baca bandingkan itu Alkitab yang tadi saya ambil contoh di kalimat yang tadi 1 Yohanes 1. Kemudian dengan yang sekarang itu luar biasa, ada satu perubahan yang pendekatan terhadap bahasa, pengertian bahasa asli. Yang contohnya tadi saya katakan tadi, Yesus Sang Immanuel. Immanuel kan kita punya pengertian bahasa yang lalu kan, kalau silakan nanti baca di Matius misalnya tidak. Immanuel Allah yang menyertai kita, no? Tapi yang terjemahan sekarang itu Allah beserta kita. Kenapa Allah beserta kita, saudara? Kalau Allah menyertai itu hanya bersifat sebenarnya masih bersifat semacam penyataan. Tapi kalau Allah beserta berarti dia sungguh-sungguh ada di sini. Kalau saya ada masalah ini, dia ada. Immanuel itu ada bersama dengan saya.
di surga, dia menyertai. Itu baru penyataan. Tapi kalau iman yang sebenarnya adalah Allah bersama, Allah dengan, Allah beserta. Jadi Allah bersama dengan saya saat ini. Sehingga di mana masalah persoalan yang saya hadapi seperti mana, Dia ada. Sehingga doa kita itu kita yakini pasti akan terjadi perkara yang luar biasa. Saudara yang berikut saya bilang begini. Di dalam kita iman percaya, yang berikut saudara bahwa kita percaya kepada Yesus, tapi banyak orang begini, kalau saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah mengenal Dia, maka saya punya hidup harus senantiasa bagikan jalan tol. Tidak seperti di gelombang. Ini kan saudara, ini orang yang kemudian rasakan ini. Saya ikut Tuhan, saya percaya Yesus Juru Selamat, saya akui Dia sebagai Sang Penolong. Tapi kenapa masalah persoalan seni berbeda saya hadapi? Apa doa saya salah? Apa saya iman salah? Atau apa dan lain sebagainya? Saudara sudah ingat beberapa hamba Tuhan, semua yang lain sudah punya satu statement yang sama. Iman yang benar adalah iman yang pada saat saya punya doa, misalnya saya punya iman, tapi kalau tidak memberikan jawaban, tapi saya tetap percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat, itulah iman yang benar. Jadi karena iman itu kemudian kita berkata harus saya punya doa itu dijawab, harus saya percaya bahwa jalan hidupnya saya jalan tol. Saudara, tidak. Bukan berarti percaya saya kepada Yesus tidak pasti, tidak saudara. Yesus Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa lu ikut saya, jalan hidupmu jalan tol, lu ikut saya, bebas hambatan. Tidak saudara. Tapi akan ada banyak persoalan tantangan, akan ada penderitaan, tetapi bedanya Dia memberikan pertolongan. Itu yang beda saudara. Sehingga saudara kadang-kadang ketemu pendoa tuh, saya pendoa, bisa saya pendoa sudah betul, benar, tapi menurut Allah belum betul. Menurut saya punya doa ini sudah begini, tapi Allah membuat satu skenario baru dengan tujuan supaya apa? Saudara diselamatkan, saya dan saudara diselamatkan. Saudara mungkin sudah cerita ini, tahu nih kisah cerita ini. Ada seorang pengusaha tempe. Dia berjalan, kebetulan dia punya usaha itu kan di desa, lewat pematang sawah. Dia berjalan, dia orang hidup yang tadi saya bilang, doa, pujian dan penyembahan, firman. Dia lakukan, dia percaya, mengenal Yesus pribadi lewat cara-cara demikian. Apa yang kurang saudara? Dan dia tahu hidupnya pasti diberkati. Hidupnya bagaikan jalan tol. Saudara, satu ketika dia pikul ini, dia punya tempe tahu semua. Jadi sudah buat di semacam pabrik kecil di desa itu. Dia sekali menyeberang lewat pematang sawah, kemudian dia pergi di sana ada foto yang di tempat desa itu yang langganan. Itu setiap jemput tunggu di situ, semua rame-rame menuju ke pasar untuk jual dia punya hasil barang ini. Setiap saat saudara dia lakukan itu semua. Satu ketika saudara, ceritanya dia lewat pematang sawah yang sama. Di situ saudara dia terpeleset, jatuh. Dan dia punya semua yang ada yang dipakul-pakul, dia punya yang sawah-sawah, dia punya tempe-tempe hancur berantakan saudara. Dia menangis saudara, bersungut-sungut, berjalan dia sambil orang bilang boto-boto. Di mana Tuhan yang engkau saya sembah? Di mana Allahku yang hidup? Di mana Yesus Sang Penolong dan Juru Selamat membela? Saudara, dia sampai di rumah, dia duduk di situ dan dia mulai merenungkan. Di mana? Dia bilang, apa iman saya salah? Pada saat ini sementara merenung saudara, tiba-tiba ada yang datang dari sawah sebelum jalan sampaikan di bapak tua. Om sudah dengar belum? Ternyata mobil yang biasa Om tumpangi bersama dengan penumpang yang lain, pedagang yang lain untuk menuju ke kota jual itu semua tergelincir masuk di jurang dan tidak ada satu penumpang pun yang hidup, semua mati. Saudara, di situ dia merenungkan. Ternyata di balik saya punya doa yang Tuhan tidak jawab, Tuhan pakai skenario baru di mana Tuhan buat hancur yang semua itu demi keselamatan dia saudara. Dia bersyukur dan dia bilang inilah cara Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik. Haleluya. Kadang-kadang saudara Tuhan belok saudara, Tuhan arahkan ini karena Tuhan tahu ini bisa pasti celaka. Tuhan pakai dengan cara ini, tetapi dengan tujuan yang lebih mulia dan luar biasa. Dan saudara, waktu dia masih sementara
bersyukur dan semua itu, tiba-tiba lagi ada datang ternyata seorang pengusaha datang cari. Di mana bapak yang punya usaha tempe, tahu, datang dong tunjuk. Pada hanya tempo berapa menit. Kemudian bapak ini orang tunjuk sama dia. Pengusaha tempe, pengusaha yang datang begini. Saya mau cari tahu untuk makanan ternak saya, tapi tahu yang sudah hancur. Bertepatan yang sama dengan tahu ini hancur, dan saya butuh borong semua. Dengan tujuan apa? Supaya campur dengan makanan bebek, kasih makan jagung bebek. Saudara, di sinilah dia belajar, ternyata inilah saudara apa yang mungkin dia punya iman tadi dengan keliru. Ini iman yang pasti. Doa dia tadi mungkin dia harapan doa ini saya seperti ini, tapi Tuhan tidak jawab dengan skenario yang baru. Tuhan jawab saudara dengan maksud supaya engkau jangan celaka, dengan maksud supaya engkau diberkati. Haleluya. Ini saudara, kadang-kadang Tuhan proses dengan cara yang menurut dia punya kehendak, bukan kita. Jadi jangan coba paksa Tuhan menurut apa yang Tuhan kehendak. Itu di dalam mana saudara? Yesaya ya. Coba Yesaya 55 ayat 8-9. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya saudara. Rancanganmu, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan itu lebih tinggi semua. Makanya tadi salah satu contoh ilustrasi itu, bahwa kalau Tuhan tidak buat rencana dia seperti yang tadi skenario Tuhan, dia celaka. Pasti dia salah satu menjadi penumpang yang pasti sudah di dalam jurang. Tetapi dia mendapat satu hal yang luar biasa, saudara. Itulah istimewa kalau Tuhan perlakukan orang yang selalu hidupnya tadi mengenal Tuhan secara benar, yaitu pujian, penyembahan, dan doa, dan juga kemudian dia tetap percaya bahwa inilah juru selamat, inilah Tuhan sang penolong. Maka saudara, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Dan saudara, di mana 1 Korintus 10 ayat 13 ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pada saat kita mengalami pencobaan itu, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar atau solusi. Itu luar biasanya Tuhan, saudara. Jadi kalau orang bilang saya berdoa tapi gimana solusi yang Tuhan kasih, berarti lu punya hati ini keras. Pikiranmu pasti keras, sehingga lu tidak bisa menemukan ini kasih Allah, ini rencana Allah, ini maksud Allah. Saudara, ada satu contoh. Saya satu ketika saya duduk dengan saya punya teman, saudara juga di dalam kamar. Kita dua sementara teman laki-laki ya, yang padahalnya ketemu perempuan, teman laki-laki. Kami dua sementara dialog tentang firman Allah. Supaya agak tenang begitu saudara, dia tutup dengan gredel di pintu supaya adiknya masih kecil kayak tadi. Nona ini masih ada itu supaya jangan kayak itu, supaya jangan ganggu. Maka dia gredel dari dalam. Setelah itu saudara, kami dua bercakap-cakap terus. Adik dia ini menangis sejadi-jadinya di luar. Saya rasa iba saudara. Saya bilang, Bu tolong buka pintu supaya biar adik masuk. Saudara, dia sudah buka ini gredel pintu. Dia tolak, pintunya keras. Saya bilang kenapa? Dia bilang begini, Bu dia ada gredel dari luar. Kita sudah buka gredel dari dalam, tolak, dia pakai sambil menangis dan bertentangan ikut gredel ini dari luar. Jadi lu percuma sama-sama, lu buka dari dalam gredel, tapi dia ada gredel dari luar. Ini juga sama saudara. Kata bilang saya berdoa, saya punya pergumulan, tapi belum dijawab. Kenapa? Kita ada gredel ini hati, kita ada gredel ini pikiran dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tuhan sudah buka ini keran berkat, keran anugerah, keran lawatan Tuhan, tapi belum sampai. Kenapa? Ada gredel yang masih tertutup di sini. Maka harus buka. Supaya apa? Terbuka pintu anugerah berkat terjadi. Itu saudara contoh. Ini contoh saudara. Saudara kasih tahu yang berikut, bahwa orang yang kemudian dia bisa bertahan, dia bisa menjadi pemenang. Yang tadi
Dia hidup harus mengenal Tuhan secara benar sesuai dengan konteks ini. Yang berikutnya harus percaya. Yang kemudian kalau dia sudah percaya, pasti dia punya pengharapan itu hanya kepada Yesus. Banyak orang saudara sekarang ini punya pengharapan itu bisa menjadi dua. Bisa cari contoh tadi saya bilang dia bisa cinta uang karena situasi kondisi yang ada. Ini bisa dia lupa dan akhirnya pengharapan dia menjadi terbagi. Ini yang tidak bisa bertahan. Ini yang pada saat badai bisa hancur saudara. Saudara contoh tadi itu, kalau saya mau hitung saudara, ini hari kesempatan, ini baru pertama kali di pesta hari terjadi di muka rumah saudara. Dok saya heran, om kenapa tutup? Saya suruh 2 orang anaknya tutup, kamu tutup. Saya tutup pakai keresahan. Saya siap lagi tahun ini, saya hanya tidak begini. Saudara ini tawaran supaya bagaimana saya dan saudara punya pengharapan itu, pengharapan yang tertulis hanya kepada Yesus. Pengharapan orang yang fokus hanya kepada Yesus, maka dia gelombang badai tantangan dia pasti dapat melewati. Tapi kalau dia tidak fokus kepada Yesus, misalnya contoh, lu fokus kepada lu penjabatan, fokus kepada lu punya usaha, fokus kepada lu, dan kemudian saat-saat seperti ada waktu untuk penyembahan dan pujian, doa dan pelayanan, lu abaikan, ini sudah fatal. Kenapa? Sedang mendua. Harapan hanya kepada Allah. Kalau saya diberkati karena bisnis, kios, pekerjaan, jabatan, kedudukan, itu bonus yang Tuhan berikan. Imbas daripada pengharapan, iman, dan pengenalan saya akan Tuhan. Itu saudara yang luar biasa. Yang berikut saudara, bahwa orang yang bisa bertahan, yang bisa untuk dapat melewati badai dan pemenang adalah dia bertindak dengan iman. Kan saya sudah mengenal Yesus. Dia itu Tuhan. Dia hidup sebagai manusia, tapi Allah hidup di dalam dirinya. Allah itu ada nyata di dalam dirinya, yaitu Sang Immanuel. Allah beserta, Allah bersama dengan kita. Pengharapan saya, maka kemudian saya harus bertindak dengan iman. Maka bertindak dengan iman, maka saya harus mampu melihat masalah persoalan ini kecil, maka saya harus bisa keluar. Sekalipun saya dan saudara tidak dapat masalah yang besar. Saudara sudah pernah dengan contoh ilustrasi kayak sini. Kalau yang disebut Raja Singa itu Raja Hutan itu siapa? Raja Hutan itu binatang apa? Singa ya? Betul ya? Sepakat ya? Misalnya potong ini, soalnya ini mau di YouTube. Raja Hutan itu singa. Kenapa singa saudara? Kenapa gajah yang badan besar tapi dia bukan Raja Hutan? Kenapa saudara? Kenapa jerapah yang tinggi? Kenapa dia tidak disebut Raja Hutan? Kenapa saudara? Kenapa saudara? Ada perbedaan. Dia pandang gajah yang besar itu kecil, jerapah yang tinggi kau kecil. Itu tanda apa? Kalau orang di dalam dirinya sudah ada iman, percaya kepada Yesus, pengharapan kepada Yesus, pengenalan yang sungguh, masalah persoalan tantangan dia pandang itu kecil. Kenapa? Saya punya Allah, saya punya Tuhan, Yesus Sang Juru Selamat. Itu beda iman saya dan saudara. Dia cara pandangnya itu. Jerapah walaupun tinggi, kau kecil. Gajah walaupun kau besar pada kau kecil. Maka pakai cara itu. Pada masalah persoalan, sekalipun saya ada dan masalah besar ada, saya lihat itu kecil karena iman saya kepada Yesus yang besar, Yesus yang tinggi, Yesus yang luar biasa. Itu harus begitu saudara. Saya beberapa hari ini saya putar lagu di TikTok, saya biasa bangun pagi-pagi, saya suka putar lagi. Ada satu lagu yang hari tenda. Yesus dia lebih besar, ya toh? Yesus dia lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Itu lagu saudara merenungkan saudara. Pada saat saudara dan saya menghadapi masalah, percaya Yesusku lebih besar, Yesusku lebih tinggi daripada masalah itu saudara. Maka kemenangan saya dan saudara akan beroleh karena Yesusku lebih besar. Saudara, saya praktekkan itu pada saat saya melihat situasi orang datang dan segala macam, dan saya tahu ini ilmu okultisme. Saat seolah-olah saya terhipnotis, terkurung saudara, saya lemah. Tapi saya dengar lagu ini sebuah kebenaran firman yang berkata Yesusku lebih besar, terlebih besar.
Saya menyanyi lagu ini berapa kali sudah dengan air mata. Yesusku lebih besar, Yesusku lebih besar. Saya menyanyi saudara, air mata saudara, tiba-tiba saudara, orang datang berantri-antri, karena disitulah kemenangan Tuhan berikan. Karena engkau hargai, agungkan Dia, bahwa Dialah Tuhan yang lebih besar, Allah yang lebih besar. Itu luar biasa. Ini yang kemudian kita harus praktikkan, saudara. Jangan sampai saya berkuat di sini omong Yesus lebih besar, tapi masalah persoalan datang, saya noe kemati, saya lemah. Ini yang bahaya, saudara. Iman kita iman yang besar. Ditengah badai jalan. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Jangan takut. Kenapa? Dia mau ngomong secara detail bahwa aku ada bersama kamu. Aku sang Immanuel. Aku adalah Allah yang menciptakan semua yang ada. Sehingga saudara, kita lihat pada firman Tuhan ini toh. Dia bangun di berapa? Hai diam. Tenang. Alkitab mencatat di sini toh. Haleluya. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Maka kita mencatat di sini, kalau angin itu beda, danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Siapakah gerangan orang ini? Ini pertanyaan, saudara. Nyatakan kepada dunia, nyatakan kepada siapapun bahwa Dialah Allah Yesus Tuhan. Dialah yang senantiasa untuk menyatakan kemuliaan bagi seluruh umat manusia orang percaya. Maka pasti akan memperoleh kemenangan, berjalan, melangkah dan menjadi pemenang di tengah badai. Haleluya. Ini saudara kunci untuk supaya saudara di tengah tantangan beban persoalan kita kembali. Sakit penyakit menegangkan saudara. Saudara, kadang-kadang kalau ini masalah sekarang kita kalau harus berhikmat juga ya. Jangan asal makan, betul kita iman percaya bila ikut Yesus makan apa saya doa ucap tersebut, harus juga berhikmat. Itu juga bagian firman. Saya maaf saudara, akhirnya saya rasa juga semacam keram-keram segala macam. Saudara, saya menyanyi lagu yang tadi saya bilang tuh, Yesus lebih besar. Saya sampai saya berdoa setelah itu saya mulai dengan iman saya memukul saya dengan kepala dalam nama Yesus engkau lebih besar. Saya ini berjalan belakang. Saya lompat-lompat saudara. Haleluya. Saudara begitu saudara. Ini kita beriman saudara. Supaya kemudian saya dan saudara mengalami yang benar-benar indah Dia, Yesus yang adalah Tuhan dan Allah saya dan saudara. Saudara yang berikut saudara, bahwa untuk bisa kita bertahan, melangkah dan kemudian kita menjadi pemenang di tengah badai. Yang berikut saudara adalah kita tetap teguh dengan iman kita. Kalau saudara tahu hari ini masa-masa sekarang ini banyak ajaran-ajaran palsu sementara masuk menyusup untuk mengecoh orang percaya, untuk membawa orang-orang termasuk secara khusus orang muda. Karena ini Alkitab sudah berkata, taruna muda akan jatuh tergeletak. Hal ini warning untuk peringatan, bukan berarti orang tua bebas, saudara tidak. Banyak orang tua banyak yang terlibat sana sini. Dan ini satu hal yang kemudian kita tetap teguh dengan Tuhan. Kenapa kita kenapa? Jadi payah kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Di mana itu? Sudah lupa. 1 Korintus berapa? 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tidak sia-sia. Tetap teguh dengan Tuhan. Yang sering kita bilang tuh, mau mati-mati, mau hidup-hidup, saya tetap cinta Yesus. Biarpun ada tawaran datang bilang ini cowok datang dia ganteng, dia bekerja di bank, dia punya penghasilan sekian. Saya punya Yesus lebih besar. Saya punya Yesus lebih luar biasa, karena Dia adalah Tuhan, sumber segala sumber. Maka saya tetap iman saya kepada Dia, tidak tergoyahkan. Banyak terjadi saudara. Makanya saudara sekarang kenapa orang kadang-kadang begini, penginjilan harus hantam lebih banyak kedua, padahal lupa bahwa di dalam kekristenan kita lumbung-lumbung Kristen justru banyak kebobrokan sedang terjadi. Saya bilang tuh, orang banyak bilang penginjil hebat besar,
ada di kota Kupang dan lain bagian Kupang Aram. Sonde saudara, saya pergi, saya ketemu banyak. Khotbah di beberapa tempat sudah saya ketemu saudara. Ini terjadi oleh kenapa? Menyanyi pujiannya luar biasa saudara. Tetapi di situ terjadi hal terjadi. Lepas istri ini kawin di sana, lepas suami ini kawin di sana. Ini roh perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini terjadi saudara. Ini orang persekutuan doa, ini orang gereja, ini orang pelayanan saudara. Kenapa? Dia tidak teguh dalam imannya kepada Yesus. Ini sudah hancur saudara. Makanya saudara, ini penting untuk kita. Bahwa kita sudah benar mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Pujian, penyembahan, firman, pelayanan. Percaya Dia, andalkan Dia, tindakan dengan iman dan semua pengharapan saya pada Dia. Tetapi tetap jaga terus hidup dalam keteguhan dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan janji di sini. Keteguhan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia, usaha tidak sia-sia, hidup tidak sia-sia percuma. Di dunia ini bahkan keselamatan kekal Tuhan janji bagi saya dan saudara. Karena ini firman Tuhan tadi itu dalam Yesaya bilang tuh, bahwa rencana Tuhan itu rencana Tuhan yang luar biasa, lebih tinggi dari segala-galanya. Firman Allah yang kedua daripada Allah tidak akan kembali dengan percuma. Jadi hari ini dia bilang, dia berfirman, oh ini jadi begini. Itu firman yang penting di sana percaya, saudara bertindak dalam nama Yesus maka terjadi itu firman. Coba baca Yesaya tadi, Yesaya 65 ayat 11. Haleluya saudara. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Haleluya. Kalau Allah sudah berfirman, Yesus sudah berfirman, jadi contohnya hanya dua kata di sini. Yesus bilang, diam, tenang. Itu firman yang berkuasa, maka semua yang itu ikut turut. Karena Dia adalah Sang Pencipta. Firman yang disampaikan, firman yang keluar akan kembali saudara, dengan tidak percuma, dengan tidak sia-sia menjalankan semua itu. Itu yang beda saudara. Makanya saya bilang, orang Kristen, orang percaya itu bangga sekali karena dia punya iman sudah pasti yang benar. Ini yang berbeda saudara, bahwa tentu dalam semua ini kita terus hidup untuk melihat. Ini yang kemudian para rasul, para murid yang waktu mereka proses pembentukan, mereka belum mengenal secara sungguh-sungguh. Mereka belum begitu percaya dengan sungguh-sungguh. Mereka belum bertanduk pengharapan kepada Yesus. Mereka belum bertindak dengan iman, dan mereka belum teguh di dalam kekuatan iman. Maka ini berproses. Supaya apa? Kita semakin hidup dekat dengan Tuhan dan kita semakin diberkati. Ada satu lagu sudah terakhir ya. Lihat, apa? Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Begitu ya? Berlindunglah dalam sabda Allah. Ini saudara, orang yang bisa tahan dan bisa kuat, bisa menjadi, dia berlindung di dalam firman Allah. Karena firman itu berisi, firman itu yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Haleluya. Coba saudara terakhir baca di Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Yang seperti tadi lagu itu, orang yang bisa kuat di tengah badai gelombang, hantaman dunia, tentang persoalan, dia berlindung pada firman Allah. Firman yang seperti yang tadi kita belajar, firman yang adalah Yesus sendiri. Dialah kekuatan Allah dan dialah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dialah itu yang menjamin tentang keselamatan. Yang kemudian kunci yang sering kita baca dengan tuh, semua firman kunci. Yohanes 3 ayat 16 tuh. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah menurunkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Baik, kita ada di hadapan tadi Tuhan. Kita menyanyi lagu yang tadi. Yesus terlebih besar. Mungkin yang masuk sini yang tadi yang di depan sini ada. Suaranya bagus.
Yesus yang lebih besar. Bapak ini kita. Haleluya. Amin. Kesulitan ekonomi, tetap percaya, tetap teguh dalam iman, tetap berpengharapan pada Kristus, tetap beriman pada Kristus, tetap terus belajar untuk mengenal dengan sungguh-sungguh, baca firman doa, dan terus hidup pujian penyembahan. Maka saudara dan saya akan merasa berbeda karena dia Yesus yang terlebih besar atas setiap beban masalah, persoalan, tantangan apapun. Haleluya. Apapun pergumulan saya dan saudara dalam setiap pergumulan pekerjaan, pergumulan apapun itu saudara, percaya bahwa Yesus adalah yang lebih besar, terlebih besar, yang sanggup memulihkan, yang sanggup untuk menolong saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Maka di saat saya dan saudara juga punya pergumulan, mungkin saudara bahwa di tengah kehidupan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi tentu kita diberhadapan dengan berbagai macam hal. Adanya upaya-upaya untuk menghambat, adanya upaya-upaya untuk mau menyatakan kekuatan-kekuatan
lebih daripada sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat lagu pujian sekali lagi dan kita masuk dalam doa. Benar Tuhan, Engkau Yesus adalah terlebih besar dan lebih besar di atas segala-galanya. Oleh namamu Yesus Kristus Tuhan kami, semua takluk bahwa pada saat Engkau menyatakan sebagai Yesus Kristus sang manusia sejati, tapi Engkau nyatakan di sisi lain sebagai Allah yang sejati. Angin, badai, gelombang, semua berhenti, semua tunduk dan takluk, semua tidak bisa berdaya karena mereka semua adalah diciptakan. Tapi Engkaulah pencipta, Engkau lebih besar. Terima kasih, iman kami adalah iman yang berkemenangan, iman yang besar, iman yang tahu bahwa di setiap masalah persoalan ada Yesus yang setia. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini secara baik dan benar. Tapi hamba percaya oleh Roh Kudus terus meneguhkan, mengartikan lebih jauh dalam setiap pribadi masing-masing, sehingga setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, apapun itu Tuhan, kami disanggupkan untuk memahami, mengerti, untuk mengetahui bahwa pada saat kami mengenal Yesus secara pribadi, secara luar biasa, lebih jauh, lebih dalam, lebih tinggi, iman kami diteguhkan, iman kami semakin kuat, iman kami semakin kokoh, pengharapan kami tidak percuma, pengharapan kami kepada Yesus yang tidak berpaling, dan kami tetap bertindak dalam iman, tetap teguh dengan Tuhan. Maka segala persoalan, segala masalah, segala hal-hal hidup kami tidak akan pernah percuma, tapi semua dipulihkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa bagi semua yang sedang bergumul, mungkin orang tuanya yang sakit, mungkin bapak atau mama atau saudaranya. Mari Tuhan, atau siapapun Tuhan, Engkau jamah Tuhan, atau di luar sana Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, oleh nama Tuhan Yesus yang besar, oleh nama Tuhan Yesus, biarlah semua mengalami pemulihan. Ada jamahan Tuhan yang terjadi, ada anugerah Tuhan yang terjadi. Roh Kudus bekerja secara luar biasa, dahsyat Tuhan, memulihkan semua yang ada dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap pergumulan orang-orang percaya, pergumulan akan setiap gereja-gereja, pergumulan akan setiap orang Kristen, pergumulan akan setiap keluarga-keluarga Kristen, oleh karena tantangan, beban, persoalan bagaikan badai, gelombang, angin sakal, yang dimana Tuhan tahu segala pencobaan yang sedang melanda seluruh dunia. Tapi kami percaya kami punya Yesus yang lebih besar, Yesus yang sanggup menghentikan semua yang ada. Biarlah kami tetap teguh dalam iman, pengharapan kami hidup yang terus hidup dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Maka Tuhan membuat lawatan-lawatan yang dahsyat bagi gerejamu, bagi setiap persekutuan, bagi setiap rumah tangga Kristen, bagi setiap kehidupan kami Tuhan, di tengah situasi apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi seluruh perkabaran Injil yang sedang terjadi di seluruh dunia, untuk Tuhan melakukan amanat agung Tuhan,
jadikanlah semua bangsa muridku. Dan untuk itu kami percaya sebagaimana juga janjimu, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kami percaya setiap pekabaran ini di mana-mana, bentuk apapun Tuhan, KKR, KPI, di kota, di desa, atau lewat ruang-ruang pemberitaan, lewat setiap bentuk media sosial, grup-grup, atau lewat wadah-wadah persekutuan doa, dimanapun Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banjir pertobatan, banjir kemenangan jiwa-jiwa, banjir pemulihan yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Bahkan di Indonesia, bahkan di NTT daerah kami, bahkan di Flores Lembata, Adunara, bahkan di Kabupaten Sika ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kesatuan gereja-gereja, bagi setiap persekutuan-persekutuan yang ada, bagi setiap gembala-gembala gereja, pemimpin-pemimpin gereja, tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh gereja. Kami minta lawatan Tuhan supaya semua punya komitmen yang sama, bersekutu bersama, punya satu pergumulan yang sama untuk menggolkan amanat agung Tuhan. Dan Tuhan lawat bagi kota ini supaya Tuhan di kota ini benar-benar penuh dengan kemuliaan Tuhan, bahkan NTT, bahkan di Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi persekutuan doa Immanuel ini, yang terus Tuhan bergerak di dalam setiap pelayanannya. Yang kami percaya Tuhan bahwa nama itu tidak sekedar nama, tapi nama itu menunjukkan disitulah letak iman kami, bahwa Immanuel, Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kita. Haleluya. Dan kami percaya apapun Tuhan model pelayanannya, apapun Tuhan pergumulannya, Tuhan senantiasa pakai akan wadah ini, pakai setiap kami di sini dengan berbagai hikmat, marifat, karunia, kuasa untuk beri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Kami punya pergumulan Tuhan untuk di tahun ini 2024 untuk mengadakan suatu kegiatan bersama Natal atau Natal Oikumene. Tentu ini satu pergumulan Tuhan, dan tentu satu hal yang kami sangat-sangat butuh lawatan Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dalam nama Yesus, sehingga segala persiapan, upaya-upaya yang dilakukan dana, semua yang ada kemasan acara seluruhnya dikuduskan, diberkati, sehingga pada akhirnya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak, kami berdoa bagi pergumulan bangsa negeri kami Indonesia, di tengah tantangan dunia, di tengah banyak hal peristiwa sana sini, bencana alam, gempa bumi, di sana sini Tuhan banyak hal-hal peristiwa besar terjadi, bahkan kesulitan ekonomi dunia berimbas kepada bangsa negeri ini. Tapi kami percaya bahwa sampai saat ini negeri kami, bangsa kami masih tetap ada, walaupun dengan berbagai macam hal peristiwa. Tapi kami yakin bahwa doa orang percaya, doa orang benar, doa orang Kristen, doa orang yang percaya imannya kepada Yesus tidak akan percuma sia-sia. Bangsa ini di dalam perlindungan Tuhan, bangsa ini di dalam kawalan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami dari Presiden Jokowi Maruf Amin akan berakhir di bulan Oktober. Estafet kepemimpinan kepada Prabowo Gibran kami tetap berdoa, biarlah semua berjalan dalam kehendak rencana sampai dengan provinsi, kabupaten, kota, khususnya di NTT, supaya Tuhan semua mengalami damai sejahtera, sukacita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga pembangunan ibu kota Nusantara, Tuhan berkati supaya semua itu berjalan dalam kepimpinan Tuhan. Mari upaya-upaya yang datang untuk menghancurkan bangsa ini dengan berbagai macam cara-cara yang tidak benar, kami tolak di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan berkati akan NTT untuk masuk dalam suksesi pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Engkau telah melihat sosok pemimpin yang terbaik, pemimpin yang berhati gembala, yang berhati Kristus, yang takut Tuhan, Tuhan pilih untuk memimpin akan provinsi ini. Bahkan di kabupaten kota ini, Tuhan telah melihat beberapa pasangan paket yang ada, kami tetap letakkan di dalam nama Yesus pemimpin yang mampu berjalan untuk andalkan Tuhan, berhati gembala, berhati Kristus, yang tidak senantiasa membeda-bedakan antara golongan, agama dan seterusnya, tetapi berpijak pada kebenaran firman, yang tetap andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya itulah pemimpin yang Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada begitu Tuhan banyak beban pergumulan yang sedang kami hadapi ya Bapak.
yang sedang kami naikkan, yang sedang kami doakan Tuhan pribadi-pribadi, rumah tangga per rumah tangga Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap setia memberikan pertolongan tepat dan indah pada waktunya Tuhan berikan. Haleluya. Kami akan memberikan persembahan nanti, Tuhan kuduskan berkati agar persembahan ini menjadi satu alat sarana yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Apa ini sembahyang doa kami Bapa, terpuji namamu dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.